Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mendapatkan penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan informasi tadi dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugierto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua memberikan penghargaan kepada 21 kepala daerah di Sulawesi Selatan lantaran berkomitmen dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah. Dan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menjadi salah satu kepala daerah yang mendapatkan penghargaan ini. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menerima penghargaan sebagai salah satu penggerak literasi dan inklusi keuangan daerah. Piagam penghargaan diserahkan di Hotel Derindra Kota Makassar baru-baru ini. Penghargaan yang diterima Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama 21 kepala daerah di Sulawesi Selatan ini lantaran komitmen dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah yang diwujudkan dengan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD pada tahun 2020. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 6 Sulampua Muhammad Nurdin Subandi mengatakan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya agar dapat berkontribusi dan terlibat aktif dalam menciptakan inklusi keuangan di daerahnya. Hal senada juga disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah mengharapkan TPAKD yang sudah dikukuhkan dapat melakukan terobosan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka akses keuangan termasuk menggali potensi ekonomi daerahnya dan pada akhirnya menciptakan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan dan nasional. Saat mengukuhkan TPAKD, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menekankan agar tim yang terbentuk dapat berinovasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengambil kebijakan, sebanyak 62 peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan, LSM, perguruan tinggi, dan forum anak kota mengikuti kegiatan workshop pengembangan model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan workshop pengembangan model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Balai Ainun Habibie selama 2 hari mulai Senin hingga Selasa tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober 2020. Workshop tersebut dibuka Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A PPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Randa Hastina Dahlan. Wakil Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai yang strategis untuk mendukung dan memajukan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia. Selanjutnya, model layanan integratif perlindungan perempuan ini akan memberikan solusi atas kasus-kasus kekerasan berbasis gender oleh karena melibatkan semua stakeholder dan akan menyediakan mekanisme keluhan bagi para korban, tetapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari hukum. Workshop diikuti 62 peserta terdiri dari unsur pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan forum anak kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengambil kebijakan dalam pengembangan model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk TPPO, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama stakeholder dalam pengembangan model layanan integratif perlindungan perempuan termasuk TPPO. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke berita kriminal. Setelah menjadi buronan lebih dari 2 bulan, tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Parepare bersama unit Polsek Ujung meringkus tersangka kasus percobaan pencurian di perumahan Lapade Sabtu kemarin.
Usai sudah pelarian tersangka kasus percobaan pencurian, RT diringkus petugas setelah lebih dari 2 bulan buron. Ia ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Parepare bersama unit Polsek Ujung di perumahan Lapademas Jalan Lino Harapan 2, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Sabtu kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin mengungkapkan dalam perkara ini ada 2 tersangka, satu di antaranya RT yang merupakan DPO yang telah berhasil diamankan dan satu orang lainnya yakni VN yang saat ini dalam proses persidangan. Tim kejaksaan dari bidang pidana umum di backup oleh bidang intelijen bersama-sama dengan unit Polsek Ujung telah melakukan penangkapan seorang DPO yang bernama Niko Tampati yang dalam perkaranya sedang disidangkan atas nama perkara Vivi Nubayanti. Jadi perkara ini ada 2 tersangka, satu melarikan diri dengan oleh penyidik dan satunya sementara dalam proses persidangan. Berdasarkan laporan masyarakat, tim dari bidang Pidum bersama dengan Polsek Ujung telah melakukan pengamanan terhadap dan segera akan kita serahkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti berkas perkara. Usai dibekuk, RT kemudian diserahkan ke penyidik Polsek Soreang untuk diproses secara hukum. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Lurah Lapade mengajak RT dan RW untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Berikut informasinya untuk Anda. Kelompok Wanita Tani atau KWT Lagaligo bersama Lurah Lapade baru-baru ini melaksanakan panen serta pengemburan tanah pada program pemanfaatan pekarangan pangan lestari di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adapun hasil panen KWT Lagaligo kali ini yaitu tomat, bawang, kangkung, cemangi, lombok, dan sejumlah sayuran lainnya. Lurah Lapade menjelaskan, kegiatan panen seperti ini sudah beberapa kali dilaksanakan di KWT Lagaligo. Hal ini merupakan program pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya ibu-ibu di tengah pandemi seperti ini. Pada kegiatan ini juga Haja Sri Meriani mengajak RT RW yang ada di Kelurahan Lapade untuk menjadikan RW 7 RT 2 Kelurahan Lapade sebagai contoh dalam melakukan pemanfaatan pekarangan yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Penggemburan tanah yang sekaligus panen untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan, di mana ibu-ibu yang ada di Kelurahan Lapade ini sudah melakukan ini sudah beberapa tahun dan hasilnya kita lihat tadi. Kita panen tomat, kita panen bawang, kita panen sayur kangkung, terus kemangi, ada lombok. Nah ini bentuk masa pandemi ini betul-betul ibu-ibu ini memanfaatkan waktu yang senggang untuk membantu ekonomi rumah tangga karena mereka sedang memasarkan. Dan ini sudah ada waktu-waktu tertentu yang datang mengambil daripada hasil pemanfaatan pekarangan ini. Ini ada ibu-ibu seperti ibu siapa ini yang memanfaatkan, tadi ada daun seledri juga itu ada yang khusus untuk pemasok untuk memanfaatkan ini sebagai pemanfaatan lahan. Seperti itu. Dan ini sangat ekonomis sekali untuk ibu-ibu yang ada di sekitar sini. Kelompoknya ada berapa orang, Bu? 40. Ada 40 ya? 40. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat, di mana bisa juga ibu di sini kita bantu mereka untuk kehidupan dalam rumah tangga mereka. Membantu ekonomi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi sosial donor darah digelar Fatayat NU di kantor pengurus cabang NU Kota Parepare beberapa waktu yang lalu bersama sejumlah organisasi mahasiswa yang ada di Kota Parepare. Kegiatan ini dilakukan sebagai rangkaian memperingati Hari Santri Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional atau HSN tahun 2020, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama atau Fatayat NU Kota Parepare melaksanakan aksi sosial donor darah di kantor cabang PCNU Kota Parepare pada Senin 26 Oktober 2020. Kegiatan donor darah ini melibatkan Badan Otonom PCNU Kota Parepare seperti organisasi mahasiswa PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat NU, serta dibantu Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Parepare. Ketua PC Fatayat NU Kota Parepare Mariam B mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan Fatayat NU dalam memperingati Hari Santri Nasional.
Ada yang cuma 3 menit. Silakan. Ada yang sampai Untuk setengah kegiatan jam. hari ini dalam rangka Hari Santri Nasional 22 Oktober 2020, Kata Yatimnu melaksanakan kegiatan sosial yaitu kegiatan donor darah. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama pada periode kami dari periode 2020-2025. Dan untuk peserta donor darah kita undang dari Bandung-Bandung NU yang ada di Kota Parepare. Kemudian kita bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Parepare. Melalui donor darah ini diharapkan dapat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah di Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare mengungkapkan keberhasilan Kota Parepare dalam membudidaya bawang merah. Berikut informasinya untuk Anda. Sejumlah lokasi di Kota Parepare mulai menjadi titik budaya tanaman bawang merah. Di antaranya di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Ujung dan Kelurahan Lapade, tepatnya pada program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L KWT Lagaliko. Untuk tingkat petani, budidaya tanaman bawang merah ada di Kelurahan Bumi Harapan. Hal tersebut diungkapkan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Reski Maisari, yang ditemui beberapa waktu lalu. Reski Maisari menjelaskan, khusus di P2L ada 2 jenis varietas yang telah dicoba untuk bawang merah. Di antaranya varietas Arkananta dari cap panah merah dan kedua berasal dari umbi dari Enrekang. Di sini kami memang uji coba untuk penanaman bawang. Sudah ada beberapa petani kita. Kebetulan saya penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan. Di situ dari beberapa ada di Kelurahan Lapade, di DPP Ujung juga ada kita tanam bawang di sana. Tapi tetap berhasil. Dari 3 kg bibit bawang dari Enrekang yang kita tanam di sana menghasilkan sekitar kurang lebih 40 kg bawang basah. Jadi kan kalau bawang itu berproses dulu. Jadi begitu tanam kita keringkan beberapa lama digantung. Setelah itu baru bisa ditimbang dan dikonsumsi. Seperti itu. Jadi untuk khusus di P2L ini yang saya dampingi itu ada 2 jenis varietas yang saya coba untuk bawang merah. Yang pertama itu kita pakai varietas Arkananta dari cap panah merah dan dia itu bibitnya berasal dari biji. Nah itu tadi yang kita panen. Yang kedua itu yang sementara proses di sana, sementara tumbuh belum panen itu bibit berasal dari umbi dari Enrekang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.